Ketika dia melihat ke atas, dia memperhatikan matahari keemasan dan bulan perak yang bersinar di atas mereka. Segala sesuatu di sekitarnya adalah bayangan buram. Selain platform ini, dia tidak bisa melihat lebih jauh. Semua 13 tempat di platform bundar dengan cepat ditempati. Selain dia, Wang Donger, Wang Qiuer, Bei Bei, He Kaitu, Xiao Xiao, Jiang Nanan, Su Sanxi, Zhang Lexuan, Ning Tian, Wu Feng, Dai Huabin, dan Zulu ada di sana. Mereka masing-masing berdiri dalam gelembung gas emas dan perak. Huo Yuhao mencoba berteriak, tetapi dia menyadari bahwa suaranya tidak dapat didengar oleh yang lain. Yang lain mengamati sekeliling mereka dengan cermat. Dari bentuk mulut mereka, beberapa tampak berteriak. Namun, tempat ini sunyi senyap. Tenang, aku harus tetap tenang. Ini akhirnya lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Huo Yuhao membuat keputusan. Dia membuka alat jiwa berbentuk manusia dan mengungkapkan dirinya. Ini agar yang lain bisa melihat ekspresinya. Wang Donger menatapnya langsung. Huo Yuhao dengan cepat mengangkat tangannya dan melambai padanya. Wang Donger balas melambai padanya, memberitahunya bahwa dia bisa melihatnya. Setelah berpikir panjang, Huo Yuhao mulai memberi isyarat dengan tangannya. Karena apa yang dia berteriak sebelumnya, gerakan tangannya menarik perhatian semua orang. Gerakannya sederhana. Dia menyuruh mereka melakukan apa yang dia perintahkan. Pada saat ini, platform putaran emas mulai mengeluarkan kabut. Tiba-tiba, sepotong tipis cahaya keemasan melesat keluar dari pusat platform bundar. Dengan cepat membuat putaran di sekitar platform. Bagian belakang sepotong emas berputar dan menunjuk ke platform 13 putaran. Surga dan bumi akan menanyakan Anda tentang cinta Anda, petualangan yang menyentuh hati. Mulai. Sebuah suara berkata dengan tenang. Tidak ada yang tahu apakah itu laki-laki atau perempuan karena terdengar di telinga ke-13 dari mereka. Mereka semua terdiam karena, yang mengejutkan mereka menyadari bahwa yang dapat mereka lihat sekarang hanyalah cahaya emas dan perak. Sepotong cahaya di tengah platform putaran mulai berputar dengan cepat. Itu melewati semua gelembung mereka, menerangi mereka secara berurutan. Setelah itu berlalu, gelembung mereka kembali ke keadaan normal. Tiba-tiba, sepotong emas berhenti. Itu menunjuk ke platform bulat yang lebih kecil. Orang di platform ini adalah Wu Feng. Wu Feng dipilih oleh cahaya keemasan. Dia sedikit terkejut, karena gelembung tempat dia berada mulai menyala. Dia adalah individu yang bangga, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia tampaknya meneriakkan sesuatu. Gelembung di sekelilingnya menghilang. Sebuah kolom cahaya keemasan mulai naik dari bawah kakinya, dan segera, itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam cahaya keemasan, tubuhnya perlahan mulai bangkit. Ketika dia berada 1 meter di atas tanah, itu berhenti. Wu Feng merasakan perubahan dengan sedikit kejutan. Dia menemukan bahwa sementara tidak ada yang salah dengan dirinya, dia tidak bisa bergerak lagi. Pada saat ini, suara tanpa emosi terdengar sekali lagi. Kali ini, hanya dia yang bisa mendengarnya. Apa kamu punya kekasih? Hati Wu Feng bergetar, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Dalam benaknya, yang bisa ia pikirkan hanyalah instruksi Huo Yuhao. Apa kamu punya kekasih? Jika Anda tidak membalas setelah yang ketiga kalinya, Anda akan dihukum mati. Petik 2. Ya, saya lakukan, kata Wu Feng keras saat dia menggertakkan giginya. Sementara yang lain memperhatikannya, mereka semua tampak sedikit bingung. Dia bisa melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar suara ini. Siapa kekasihmu? Suara itu bertanya dengan tenang. Ning Tian, jawab Wu Feng tanpa ragu-ragu. Itu dia, kan? Cahaya keemasan di bawahnya menyala dan mendarat di Ning Tian. Seketika, gelembung di sekitar Ning Tian terbuka, dan dia juga mulai melayang di udara. Ning Tian, Wu Feng berteriak. Namun, gelembung di sekelilingnya mulai naik, menghalangi suaranya. Namun, gelembungnya sekarang transparan. Berbeda dengan yang lain, dia masih bisa melihat Ning Tian. Apa kamu punya kekasih? Suara itu bertanya pada Ning Tian. Ning Tian mengerutkan kening dan menatap Wu Feng, yang tampaknya berteriak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, saya tidak. Dia bilang kau kekasihnya, kan? Suara itu bertanya sekali lagi.
Ning Tian terkejut, dan kemudian dia menjawab, saya tahu dia menyukai saya. Namun, kami berdua perempuan. Saya tidak bisa menerima cinta homoseksual. Karenanya, saya hanya memperlakukannya sebagai teman baik. Petik 2. Jika kamu tidak mencintainya, dia akan mati. Apakah Anda akan memilih untuk mencintainya? Suara itu dengan cepat bertanya. Ning Tian berhenti. Pertanyaan ini sulit dijawab. Jika kamu tidak mencintainya, dia akan mati. Apakah Anda akan memilih untuk mencintainya? Jika Anda tidak menjawab setelah yang ketiga kalinya, Anda akan dihukum mati, ulang suara itu. Ning Tian mengertakkan gigi dan berkata, tidak, cinta tidak bekerja seperti itu. Aku bisa mati untuknya, tapi aku tidak bisa mencintai seseorang yang berjenis kelamin sama. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak menyadari bahwa gelembung di sekitar Wu Feng telah menghilang. Wu Feng mendengar semua yang baru saja dikatakannya. Wajah Wu Feng memucat. Ning Tian sekali lagi diselimuti oleh gelembungnya, dan suaranya dimatikan. Kamu mendengar kata-katanya. Apakah kamu masih mencintainya? Suara misterius dan tenang itu bertanya pada Wu Feng. Wu Feng menggigit bibir bawahnya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Kamu sangat kejam. Kamu mendengar kata-katanya. Apakah kamu masih mencintainya? Jika Anda tidak membalas setelah yang ketiga kalinya, Anda akan dihukum mati. Suara tenang itu diulang dengan cara mekanis. Ya, aku tahu. Dia tidak mencintaiku, tetapi ini tidak berarti aku tidak bisa mencintainya. Kenapa cinta ini tidak bisa terjadi satu arah? Wu Feng berteriak marah. Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan mati untukmu, tetapi dia tidak akan mencintaimu. Apakah kamu kesal? Suara tenang bertanya dengan cara yang berusaha menyiksa target sebanyak mungkin. Tidak apa-apa, kau brengsek. Wu Feng mengutuk. Pah. Cahaya keemasan datang entah dari mana dan memukul Wu Feng dengan keras. Seketika, pakaian di pinggangnya robek terbuka, dan luka berdarah bisa dilihat. Kekuatan jiwanya benar-benar tersegel, jadi dia tidak bisa melepaskan jiwa bela dirinya. Wu Feng tidak bisa membantu tetapi menangis kesakitan. Untuk penghinaan, kamu dihukum dengan 1 pukulan cambuk. Jika Anda melakukannya lagi, Anda akan mati. Petik 2. Ya, aku kesal. Apakah itu membuatmu bahagia? Air mata menetes dari wajah Wu Feng. Dia selalu menyukai Ning Tian, tetapi dia tahu bahwa Ning Tian tidak bisa menerima cinta yang tidak konvensional. Jika tidak, dia tidak akan menunjukkan cintanya pada Huo Yuhao di Sigat Lake. Dia berkata bahwa dia rela mati untukmu. Sekarang, saya punya 2 opsi untuk Anda. Anda dapat mencoba dan membuatnya mati untuk Anda, atau Anda bisa mati. Jika dia mau, Anda akan hidup. Jika Anda bersedia mati, maka dia akan hidup. Di antara kalian berdua, hanya satu dari kalian yang akan hidup. Suara tenang tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan bertepi dengan niat membunuh yang kuat. Sudah cukup untuk membuat Wu Feng menggigil. Namun, dia membuat keputusan hampir secara instan. Tanpa ragu, dia berkata, baiklah, aku akan mati. Biarkan dia hidup. Biarkan dia meninggalkan tempat ini dan menjalani hidupnya. Bunuh aku. Ketika dia mengatakan itu, Wu Feng menatap Ning Tian. Air mata mengalir dari wajahnya, tetapi tekadnya tidak pernah goyah. Cahaya emas menyala, pisau emas muncul diam-diam di depan Wu Feng. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa itu bisa menggerakkan tangannya sekali lagi. Bunuh dirimu, kata suara tenang seolah itu bukan apa-apa. Wu Feng menarik napas dan berteriak, biarkan Ning Tian pergi. Saat dia berbicara, dia meraih pisau tajam di depannya dan menusuk dadanya dengan itu. Namun, pada saat itu, waktu seakan berhenti. Wu Feng membeku, meskipun ujung pisau sudah ada di dadanya. Sepertinya itu akan menembus dadanya kapan saja. Gelembung di sekitar Ning Tian meledak terbuka, dan suara yang tenang berkata, untuk membiarkanmu hidup, dia rela mengorbankan hidupnya sendiri. Jika aku tidak menghentikannya, dia pasti sudah mati untukmu. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda bersedia mati untuknya. Jika kamu mau, kamu bisa mati, dan dia akan hidup. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Saat dia mengatakan itu, pisau emas yang sama muncul di depan Ning Tian.
Pisau tajamnya berkilau dingin. Hidup dan mati, ini adalah pertanyaan paling sulit bagi manusia. Ning Tian meraih pisau dan memandang Wu Feng, yang diskors di udara dengan air mata mengalir di wajahnya. Bilahnya hampir di dadanya. Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam saat air mata mengalir di wajahnya. Ah Feng, aku tahu kamu menyukaiku, tapi kami berjenis kelamin sama. Saya sudah mengatakannya berulang kali, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Bagi saya, Anda bersedia menawarkan hidup Anda yang berharga. Aku berhutang budi padamu. Di sini, mungkin hanya satu dari kita yang bisa hidup. Pergi dan jalani hidupmu. Jika kita bertemu lagi di kehidupan kita berikutnya, saya berharap menjadi seorang pria. Lalu, aku akan menikahimu pasti. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Ning Tian menutup matanya, mengangkat pisau emas dan menebas tenggorokannya. Dua sinar keemasan menyala bersama. Ning Tian tiba-tiba merasakan berat badan menghilang dari tangannya. Di sisi lain, Wu Feng bisa bergerak sekali lagi. Namun, pisau di tangan mereka telah menghilang. Dua suara berbeda terdengar di sebelah telinga mereka. Bingkai mereka diselimuti oleh gelembung sekali lagi. Di sisi Wu Feng, suara itu berkata, cinta itu buta, dan mungkin bertentangan dengan kodrat manusia, membuatnya mustahil. Namun, cinta sejati rela mengorbankan segalanya. Jenis cinta ini menyedihkan. Anda melewati chapter pertama, ketulusan. Petik 2. Di sisi Ning Tian, suara itu berkata, cinta itu tidak buta. Untuk persahabatan, Anda rela mengorbankan semua yang Anda miliki. Ini datang dari lubuk hati Anda. Anda melewati chapter pertama, ketulusan. Petik 2. Ning Tian dan Wu Feng saling memandang, dipisahkan oleh gelembung mereka. Keduanya merasa sedikit bingung. Dalam hati mereka merasakan sensasi aneh, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Tempat ini tidak tampak menakutkan seperti yang mereka pikirkan. Sekarang ada sepasang cincin emas dan perak tambahan di atas gelembung mereka. Layar cahaya emas dan perak naik sekali lagi, menghalangi pandangan mereka. Sepotong cahaya keemasan mulai berputar dengan cepat sekali lagi. Tanda hubung. Ketika cahaya keemasan bersinar dari platform putaran pusat berhenti saat ini, itu berhenti di platform BB. Gelembung terbuka, dan BB digantung di udara. Suara tenang bertanya kepadanya, apakah Anda punya kekasih? BB dapat merasakan bahwa ada cahaya yang berkedip di luar, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, ia sepenuhnya mempercayai Huo Yuhao. Ditambah dengan kecerdasannya sendiri, dia tenang dengan cepat. Ya, benar, jawabnya dengan tenang. Siapa dia? Tang Ya, jawab BB tanpa ragu-ragu. Dia tidak di sini, kan? Benar, jawab BB dengan cepat. Suara tenang berhenti sejenak, lalu bertanya, apa satu hal yang paling ingin Anda lakukan untuk kekasih Anda? BB menjawab, aku ingin membantunya kembali normal, sehingga dia bisa berada di sisiku sekali lagi. Suara tenang bertanya, ketika dia berada di sisimu lagi, apakah kamu pikir dia akan bahagia? BB menjawab, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuatnya bahagia. Suara tenang itu berkata, kata-katamu tidak ada artinya. Jika Anda dapat bertukar bagian tubuh Anda untuk membuatnya normal kembali, apakah Anda akan melakukannya? Petik 2. Tentu saja, jawab BB dengan tegas. Pisau emas tajam muncul di hadapannya, dan suara tenang itu berkata, kalau begitu mengebiri dirimu sendiri. BB terdiam. Dia tidak menyangka bahwa suara yang tidak dikenal ini akan membuatnya melakukan hal seperti itu. Apakah kamu yakin dia akan pulih? BB hanya bisa bertanya. Apakah kamu punya pilihan? Suara tenang itu menjawab, ketika sebuah gambar muncul di depan BB. Itu adalah wajah yang sangat dikenalnya. Tang Ya duduk dengan tenang di tempat tidur. Dia menatap kosong keluar jendela, dan wajahnya sangat pucat. Pola cahaya biru gelap sesekali berkilauan di wajahnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan rela mengorbankan bagian tubuh untuknya. Apakah Anda menyesal sekarang? Anda bisa menyesali pilihan Anda. Anda dapat memilih untuk tidak memotongnya, kata suara itu dengan tenang. Tubuh BB bergetar. Namun, dia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh pedangnya.
Aku bersedia mengebiri diriku untuknya, tapi aku punya satu permintaan, katanya sambil mencengkeram pisau dengan erat. Berbicara, jika kamu benar-benar bisa menyembuhkannya dari jauh, maka cobalah yang terbaik untuk menghapus semua ingatannya. Buat dia lupakan aku, buat dia lupakan semuanya tentang aku, oke. Petik 2. Aku bisa mempertimbangkan itu, kata suara itu dengan jelas. Terima kasih, jawab Bebe. Matanya memerah saat dia menatap tajam pada Yaya di gambar. Tiba-tiba, dia berteriak, Xiaoya, aku mencintaimu. Sebuah cahaya keemasan berkilauan saat dia menurunkan bilah tajam itu. Tembakan intens membuatnya sakit. Bebe merasakan semuanya menjadi putih. Kamu rela berkorban demi cinta, dan kamu tidak ingin kekasihmu merasa kesal. Anda melewati chapter pertama, ketulusan. Petik 2. Layar cahaya naik, dan Bebe menatap dengan bingung ketika dia melihat layar cahaya perak emas menghalangi penglihatannya sekali lagi. Dia kembali ke gelembungnya. Dia hanya bisa berteriak, aku sudah memotongnya, menyembuhkan Xiaoya. Tidak ada balasan. Selanjutnya, Bebe merasa ada sesuatu yang salah. Dia menundukkan kepalanya dan merasakan rasa sakit datang dari kakinya. Tidak ada pisau tajam di sana. Tangan yang memegang pisau tajam itu hanya mengenai kakinya. Tidak heran dia hanya merasakan sakit. Cahaya keemasan mulai berputar sekali lagi. Bebe merasa seolah-olah semua energinya telah tersedot keluar darinya. Dia duduk di lantai saat keringat dingin mengaliri tubuhnya. Bagi para pria, ada bagian tubuh tertentu yang lebih penting daripada kehidupan mereka. Dia rela mengorbankannya untuk Xiaoya, tetapi akan lebih baik baginya untuk tidak melakukannya. Bajingan, bagaimana jika aku secara permanen terluka oleh ini? Bebe berteriak kesakitan di hatinya. Dia telah kehilangan ketenangan sebelumnya. Tanda hubung. Cahaya keemasan terus berputar. Kali ini, itu berhenti agak cepat. Bahkan sebelum itu menyelesaikan rotasi, itu berhenti. Kali ini, targetnya adalah Zhang Lexuan. Gelembung terbuka, dan Zhang Lexuan naik ke udara. Ketika dia melihat perubahan yang terjadi di sekitarnya, Zhang Lexuan bahkan lebih tenang daripada Bebe. Dia telah berusaha melepaskan jiwa bela dirinya. Meskipun dia tidak berhasil, dia tidak malas dalam upayanya untuk melakukannya. Bagaimana dia bisa menjadi yang terkuat di halaman dalam tanpa kemauan yang kuat? Sementara penatuamu memang mengizinkannya memasuki paviliun Dewa Laut sebelum dia meninggal sebagai bentuk kompensasi, itu juga sebagian karena kekuatannya. Apa kamu punya kekasih? Suara tenang itu berbicara sekali lagi, menyebabkannya bersemangat. Tidak, jawabnya tanpa ragu. Apakah kamu pernah mencintai seseorang sebelumnya? Suara tenang bertanya sekali lagi. Ya, jawab Zhang Lexuan. Dia mengingat kata-kata Huo Yuhao dengan sangat jelas. Siapa dia? Zhang Lexuan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Bebe. Dia tidak tahu itu pada saat ini, sementara gelembung Bebe menghalangi pandangannya, dia bisa mendengar semua yang dikatakan Zhang Lexuan. Saat dia pulih dari pertanyaan sebelumnya, dia mendengar suara Zhang Lexuan. Ini membuatnya hampir melompat dari tanah. Apakah dia pernah mencintaimu? Suara tenang bertanya pada Zhang Lexuan. Tidak. Zhang Lexuan tahu jawaban untuk pertanyaan ini dengan sangat baik. Bagaimana kamu jatuh cinta padanya? Suara tenang bertanya dengan tenang. Zhang Lexuan berhenti, dan dia sedikit tersipu. Namun, ekspresi kesedihan melintas di matanya. Bagaimana kamu jatuh cinta padanya? Jika Anda tidak membalas setelah yang ketiga kalinya, Anda akan dihukum mati. Petik 2. Senyum pahit merayap ke wajah Zhang Lexuan. Pertanyaan ini membuka luka terdalam di hatinya. Ketika aku datang ke Akademi Shrek, dia masih muda. Pada saat itu, penatuamu membuat saya bersumpah untuk menjadi istrinya. Saya harus merawatnya, mencintainya, dan menjadi istrinya dalam pernikahan yang diatur. Penatuamu menyelamatkan hidupku. Pada saat itu, saya tidak punya tempat untuk menelepon ke rumah, jadi saya setuju. Penatuamu memperlakukan saya dengan baik dan melatih saya dengan sepenuh hati. Segera, saya menjadi guru jiwa yang paling kuat dari generasi saya. Dia tidak meminta saya, tetapi saya ingat tugas saya di hati.
Saya adalah tunangan Bebe, istrinya dalam pernikahan yang diatur. Aku melihatnya tumbuh hari demi hari. Pada awalnya, saya mencoba memainkan peran sebaik mungkin. Saya menemaninya setiap hari, melindunginya, dan berusaha memenuhi semua keinginannya. Ini karena saya sudah membuat persiapan mental untuk menikah dengannya ketika dia tumbuh dewasa dan menjadi istrinya. Sejak itu, dalam hati saya, dia sudah menjadi suami kecil saya. Namun, dia tidak pernah memperlakukan saya seperti itu sebagai balasannya. Selama itu, dia hanya memperlakukan saya sebagai saudara perempuannya. Dia selalu memanggil saya saudara perempuan. Saat itu, kami masih muda, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Seiring Bebe bertambah tua, tubuhnya mulai matang. Dia akhirnya melampaui saya dalam ketinggian. Pada saat itu, saya akhirnya menyadari bahwa calon tunangan saya telah menjadi seorang pria. Dia sangat tampan, sudut mulutnya berseri-seri seperti matahari, dan dia tersenyum dengan cara yang sangat tampan. Semua yang dia lakukan menarik saya. Saya merasa bahwa janji yang saya buat bukan tugas lagi. Sesuatu menggugah hatiku. Petik 2. Mungkin dia menyimpan kata-kata ini terlalu lama di dalam dirinya, tetapi di dunia misterius yang tidak diketahui ini di mana bahkan Penatua Xuan tidak bisa melawan, Zhang Lexuan mulai berbicara dengan bebas. Dia menunjukkan jiwanya, dan pada saat itu, senyum tipis merayap di wajahnya saat dia memanjakan ingatannya. Bei mendengar semuanya dari gelembungnya. Dia mengalami semua yang dikatakan Zhang Lexuan. Dia merasa telah kembali ke masa hidupnya. Seorang kakak perempuan yang cantik yang selalu berada di sebelahnya. Seorang kakak perempuan yang akan melindunginya dan memenuhi permintaannya. Ketika dia masih muda, dia sangat cinta, sangat bergantung padanya. Kemudian, dia berusia 12 tahun, dan akhirnya masuk akademi untuk belajar. Pada saat itu, saya adalah seorang murid dari halaman dalam. Ketika kultivasi saya menjadi lebih intens, ditambah dengan pemisahan saya dari halaman luar, kami tidak punya pilihan selain memisahkan. Pada saat itu, saya berpikir, saya harus terus berkultivasi dan menjadi lebih kuat sehingga saya dapat melindunginya dengan lebih baik di masa depan, dan menjaganya saat dia tumbuh dewasa. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa ketika dia muncul di hadapanku lagi, dia berada di sebelah seorang gadis kecil, seorang gadis cantik di sekitar usianya. Dia sangat cantik, dan dia memperlakukannya dengan sangat baik. Saya tahu bahwa dia memandangnya secara berbeda dari bagaimana dia memandang saya. Pada saat itu, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya kehilangan tunangan saya. Saya pergi mencari penatuamu untuk melaporkan ini kepadanya dan mencari nasihatnya. Dia berpikir lama, dan kemudian memberitahuku bahwa keputusannya saat itu terlalu egois. Dia seharusnya tidak membiarkan saya membuat janji itu. Bagaimanapun, saya jauh lebih tua dari Bebe. Meskipun tuan jiwa tidak menua secara normal, masih ada kesenjangan generasi antara dia dan aku. Penatuamu mengatakan bahwa sejak saat itu, saya telah mendapatkan kembali kebebasan saya. Bagaimanapun, Bebe tidak tahu tentang ini, dan aku bisa memilih masa depanku mulai saat itu dan seterusnya. Ketika saya meninggalkan kamar penatuamu, saya merasa seolah-olah telah kehilangan jiwa saya. 10 tahun perawatan dan 10 tahun komitmen. Pada akhirnya, itu bukan janji yang harus saya pertahankan. Namun, saya menyadari bahwa anak lelaki muda yang selalu tersenyum ini sudah terpatri dalam benak saya. Aku berusaha melupakannya secepat mungkin. Saya mencoba dengan sangat intens. Setiap hari, saya berlatih sekuat tenaga. Saya berharap mati rasa dengan kultivasi saya. Namun, setelah saya mengakhiri kultivasi pintu tertutup saya bertemu dia dengan takdir sekali lagi. Pada saat itu, saya menyadari bahwa tidak mungkin saya bisa melupakannya. Aku benar-benar jatuh cinta pada pria yang hampir 10 tahun lebih muda dariku. Petik 2. Saya menemukan penatuamu dan saya mengatakan kepadanya bahwa terlepas dari keputusan apa yang dia dan Bebe ambil, saya akan memenuhi janji saya. Saya akan menjadi tunangannya, dan saya tidak akan mengkhianati janji saya. Ketika saya mengucapkan kata-kata ini, saya sangat tegas.
Namun, hanya aku yang tahu bahwa aku tidak terikat oleh janji berumur 1 dekade ini. Sebaliknya, saya terikat oleh emosi di hati saya yang telah tumbuh selama 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun, saya menyaksikan seorang anak laki-laki menjadi seorang pria. Dalam hati saya, tidak ada pria lain selain dia. Petik 2. Zhang Lexuan tersedak oleh kata-katanya. Dia akhirnya melepaskan semua emosi yang telah dia tekan di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia melihat Bei Bei dan Tang Ye bersama, hatinya akan sakit. Yang lebih menyakitkan baginya adalah hilangnya Tang Ye. Sejak itu, Bei Bei telah berubah. Namun, itu hanya karena dia sangat mengenalnya sehingga dia merasa sangat kuat. Zhang Lexuan tidak pernah memperjuangkan hatinya. Lagi pula, dia sudah lebih tua dari Bei Bei selama hampir 10 tahun, dan usia Tang Ye dan Bei Bei semakin dekat. Bagaimana dia bisa bertahan? Oleh karena itu, Zhang Lexuan memilih untuk tetap diam. Dia memperhatikannya dengan tenang. Pada awalnya, dia tidak mau melepaskan cintanya begitu saja. Namun, seiring waktu, dia diam-diam menyerah. Terkadang, dia akan mengungkapkan sedikit emosinya kepada Bei Bei. Namun, dia tidak pernah benar-benar memintanya untuk sesuatu. Alih-alih, dia menyimpan emosi ini di dalam hatinya. Janjinya seperti pulau perlindungan baginya. Dia luar biasa, dan telah menarik banyak pria di Akademi Shrek. Namun, dia menolak mereka semua karena cinta sejati yang satu ini. Saat Bei Bei mendengarkan kata-kata Zhang Lexuan, hatinya sakit sekali. Dalam benaknya, dia mulai mengingat semua yang telah dilakukannya dengan Zhang Lexuan ketika mereka masih muda. Tanda hubung. Sister Lexuan, bisakah saya makan buah-buahan di pohon itu? Pilih satu untukku. Petik 2. Baik, Sister Lexuan, kamu sangat cantik. Menikahlah denganku saat aku dewasa, oke? Petik 2. Baik, Sister Lexuan, saya lelah. Aku akan membawamu. Sister Lexuan, saya lapar. Aku akan memasakkan sesuatu untukmu. Sister Lexuan. Tanda hubung. Air mata mengalir di wajah Bei Bei. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa Zhang Lexuan telah berkorban untuk hubungan mereka. Selama bertahun-tahun, dia telah menyembunyikan emosinya yang sebenarnya di lubuk hatinya. Tidak heran dia merasa dirinya semakin jauh dari Suster Lexuan setelah dia bertemu Tang Ye. Sister Lexuan, bagaimana saya dapat menghadapi Anda? Pada saat ini, Bei Bei mendengar suara yang menakutkan. Karena kamu sangat mencintainya, dan dia tidak mencintaimu, apakah kamu masih rela mengorbankan diri untuknya? Suara tenang bertanya sekali lagi. Nada suaranya dingin. Zhang Lexuan terdiam beberapa saat. Dia mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya, lalu berkata dengan tekad, "Aku. Apakah kamu bersedia mati untuknya?" "Saya mengatakan bahwa saya bersedia," kata Zhang Lexuan dengan tenang dan tanpa emosi. Pada saat ini, Bei Bei, yang mendengar suara ini juga, merasa seolah seseorang telah membanting palu ke dadanya. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya bergetar. Dia duduk lurus di lantai, dan bibirnya bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu gadis bodoh. Tetapi emosi Anda benar, dan cinta Anda tidak mementingkan diri sendiri. Anda melewati putaran ketulusan. Pengorbanan tanpa pamrihmu akan dihargai. Anda dengan ini dikecualikan dari putaran kedua, kata suara tenang dengan sedikit lebih banyak emosi. Zhang Lexuan tertegun. Kemudian, dia memperhatikan ketika layar cahaya naik di depannya sekali lagi. Namun, bagaimana dia bisa tetap tenang? Tanda pisah. Cahaya keemasan melintas sekali lagi, dan melingkari mereka lagi. Cahaya emas yang hangat bersinar di mana-mana. Tampaknya di kedalaman danau lembah pertanyaan cinta Yin Yang, kebekuan dan kebencian dihangatkan oleh berbagai bentuk cinta tanpa pamrih yang ditemui. Cahaya keemasan sekarang dilingkari untuk periode waktu yang lebih lama. Ketika berhenti sekali lagi, berhenti di Dai Huabin. Dia melayang, dan cahaya keemasan terang melintas. Dai Huabin menjadi tegang. Seperti semua orang yang dipilih oleh cahaya keemasan, dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, sebagai salah satu penguasa jiwa teratas dari generasi muda, dia bukan orang bodoh.
Sementara dia membenci Huo Yuhao, dia mengenali kemampuannya. Ketika Huo Yuhao meneriakkan kata-kata itu, dia mendengar semuanya. Tidak ada yang akan mengabaikan saran yang menyelamatkan jiwa karena kebencian. Apa kamu punya kekasih? Suara tenang bertanya. Ya, aku tahu. Dai Huabin menjawab tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, kata-kata Huo Yuhao terdengar berulang kali di kepalanya. Bicaralah yang sebenarnya selalu, apapun yang Anda tanyakan. Siapa kekasihmu? Zulu, jawab Dai Huabin. Namun, dia tidak tahu bahwa saat dia mengatakan itu, Zulu sudah bisa mendengar suaranya. Apakah dia yang paling kamu cintai? Dai Huabin berhenti sejenak. Dia ragu-ragu. Apakah dia yang paling kamu cintai? Jika Anda tidak membalas setelah yang ketiga kalinya, Anda akan dihukum mati, suara tenang itu berkata dengan dingin. Tidak, kata Dai Huabin. Ketika dia mengatakan itu, suaranya kaku. Ketika Zulu, yang disegel dalam cahaya keemasannya sendiri, mendengar jawabannya, seluruh tubuhnya menegang. Ekspresi tak percaya melintas di wajahnya, dan tubuh mungilnya bergetar. Dia ingin berjuang, bertarung, tetapi di sini, bahkan Penatua Suan tidak berdaya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Lalu siapa yang kamu cintai? Suara tenang bertanya. Dai Huabin tampak siap saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Wang Qiwer. Pada saat itu, Wang Qiwer juga bisa mendengarnya. Karena kamu sudah memiliki kekasih, bagaimana kamu bisa mencintai orang lain? Bagaimana Anda bisa menghadapinya? Suara itu tanpa ampun. Mata Dai Huabin menjadi gelap, dan dia berkata, itu benar, aku tidak bisa menghadapinya, tetapi aku memang mencintainya. Namun, dalam hati saya pikir saya lebih mencintai Wang Qiwer. Petik 2. Suara tenang itu bertanya, aku akan memberimu pilihan. Di antara keduanya, Anda dapat memilih satu untuk mati. Jika Anda melakukannya, dia akan hidup. Siapa yang kamu pilih? Petik 2. Pertanyaan ini sangat memengaruhi Dai Huabin. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Di kepalanya, pertanyaan yang sama terus berulang. Dia tidak pernah terlalu memikirkannya, tetapi dia juga tidak pernah berharap untuk menghadapi masalah seperti itu hari ini. Pada saat ini, otaknya berlari liar. Kali ini, suara itu tidak mendorongnya. Dia ingin dia memikirkan hal ini. Setelah beberapa lama, Dai Huabin akhirnya berkata dengan susah payah, saya tahu. Jika saya harus memilih satu orang untuk mati, saya akan memilih Zulu. Petik 2. Suara tenang itu tenang. Zulu, tapi kamu tidak mencintainya. Petik 2. Dai Huabin menjawab, ya, tapi dia yang paling mencintaiku di dunia ini. Dia selalu di sisiku, dan dia mengorbankan dirinya untukku dalam banyak hal. Saya tidak bisa menghadapinya karena saya tertarik pada wanita lain. Namun, saya jelas bahwa Wang Qiwer tidak mencintaiku, dan tidak ada kemungkinan terjadi sesuatu dengannya. Yang bisa saya lakukan adalah mencintainya dengan tenang. Namun, jika saya memilih seseorang untuk menjadi istri saya akan memilih Zulu. Pada saat yang sama, saya akan menggunakan hidup saya untuk melindunginya. Jika aku mati dan dia hidup, aku tidak akan menyesal. Petik 2. Suara tenang itu tampak hilang ketika berkata, pemikiranmu aneh, dan pandanganmu tentang cinta sulit dimengerti, tetapi hatimu benar. Anda melewati chapter pertama, ketulusan. Petik 2. Ketika Dai Huabin mendarat kembali di tanah, wajahnya memiliki ekspresi yang mengerikan. Dia telah ditanya pertanyaan paling menyakitkan dalam hidupnya, dan mengalami gejolak emosi yang hebat. Cahaya keemasan menyala sekali lagi, dan mendarat di Zulu. Ketika itu menghilang, kerangka kecil Zulu mulai naik. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi air mata. Ketika dia mendengar bahwa Dai Huabin paling tidak mencintainya, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Seluruh dunia menjadi abu-abu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Dai Huabin rela mati untuknya setelah dia mengatakan semua hal itu, emosinya menjadi sangat rumit. Namun, dia tidak putus asa lagi. Paling tidak, pria yang dicintainya masih menyukainya. Apa kamu punya kekasih? Suara tenang bertanya. Aku, lakukan. Jawab Zulu, tersedak oleh kata-katanya. Pada saat itu, Dai Huabin,
yang masih dalam penderitaan emosional, mendengar suaranya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia menyadari bahwa dia telah mendengar segalanya. Kemungkinan Wang Qiwer mendengarnya juga. Perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya, seperti dia telah kehilangan jiwanya. Seluruh tubuhnya lemas. Jika bukan karena kekuatan misterius yang mendukungnya, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Siapa dia? Dai Huabin, jawab Sulu, menggertakkan giginya. Lalu, kamu mendengar semua yang dia katakan. Apa pendapatmu? Suara tenang itu sepertinya mengajukan pertanyaan yang akan menyebabkan rasa sakit paling banyak. Dia benar-benar sial. Sulu berteriak. Setelah itu, dia mulai menangis. Apakah kamu masih mencintainya? Suara tenang melanjutkan pertanyaannya. Dai Huabin membuka matanya dan mengangkat telinga untuk mendengarkan. Dia tiba-tiba takut dengan jawaban yang akan dia dapatkan. Namun, dia tidak bisa tidak mendengarkan. Ya, Sulu tidak ragu-ragu. Meskipun dia memalingkan matanya, dia menjawab pertanyaan itu tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak mencintaimu, dan kamu menyebutnya sepotong sampah, jadi mengapa kamu masih mencintainya? Suara tenang itu tidak punya niat untuk menyelamatkannya.